Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021 ini, saya akan mengomentari hakim mengusir pengacara Yahya Walloni dari ruang sidang. Yahya Walloni lewat pengacaranya Al-Kathiri mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di depan persidangan menanyakan isi surat kuasa Yahya Walloni, yang isinya Yahya Walloni mengatakan dia akan mencabut surat kuasa dari pengacara Al-Kathiri di depan hakim. Lalu hakim memerintahkan pengacara Al-Kathiri segera keluar dari ruang sidang. Lalu pengacara Al-Kathiri keluar dari ruang sidang tersebut. Karena sebelumnya Yahya Walloni tidak pernah menyatakan akan mengajukan pra-peradilan. Di luar dugaan daripada Yahya Walloni, Al-Kathiri selaku pengacaranya mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Diusirnya Al-Kathiri dari ruang sidang sangat memalukan pengacara Al-Kathiri atas kesalahan yang dibuatnya. Pengacara Al-Kathiri tanpa seizin atau sepengetahuan Yahya Walloni mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa yang berperkara adalah Yahya Walloni, yang memberi surat kuasa juga kepada pengacara Al-Kathiri adalah Yahya Walloni. Seharusnya pengacara Al-Kathiri harus bertanya dulu sebelumnya kepada Yahya Walloni mengajukan pra-peradilan atau tidak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bila jawaban Yahya Walloni tidak mengajukan pra-peradilan, maka pengacara Al-Kathiri tidak boleh mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Harapan saya pengacara Al-Kathiri lain kali tidak gegabah mengajukan gugatan pra-peradilan, mempermalukan dirinya sendiri di muka pengadilan. Karena dalam ketentuan bahwa setiap mengajukan pra-peradilan harus sepengetahuan daripada tersangka yang memberikan surat kuasa kepadanya. Karena yang berperkara di sini adalah Yahya Walloni, dan yang memberi surat kuasa juga Yahya Walloni. Dengan demikian, maka dia mengajukan gugatan pra-peradilan atau tidak harus ditanya dulu, harus ditanya Al-Kathiri dulu kepada Yahya Walloni. Kalau Yahya Walloni bilang tidak mengajukan pra-peradilan, ya tidak boleh mengajukan pra-peradilan seenaknya sendiri. Dan juga ya, itulah saya lihat dalam perkara pra-peradilan Yahya Walloni ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia tanpa sepengetahuan daripada Yahya Walloni sendiri, itu hanya tindakan daripada pengacara sendiri. Jadi yang saya lihat, tindakan dari seorang pengacara itu sangat memalukan ini. Dia sampai diusir dari ruang sidang oleh hakim tersebut. Karena dia sampai di muka sidang dicabut surat kuasa daripada Al-Kathiri tersebut. Mencabut surat kuasanya yang dibacakan oleh hakim di muka persidangan. Apakah surat kuasa ini, surat kuasamu Yahya Walloni benar katanya. Ini isinya ini saya dibacakan hakim isinya. Intinya menarik kuasa surat kuasa daripada Al-Kathiri untuk membelanya. Dan setelah dinyatakan itu benar semua isinya dan tanda tangannya, lalu hakim mengusir pengacara Al-Kathiri dari ruang sidang dan tidak boleh mengikutinya. Yang menjadi masalah, dikeluarkannya Al-Kathiri pengacara selaku pengacara, ini sangat memalukan diri Al-Kathiri sendiri. Tetapi ini akibat perbuatannya sendiri, karena tanpa seizin daripada Yahya Walloni, dia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia
tidak sesuai aturan itu. Nah, kalau seorang pengacara diberi kuasa, apakah dia naik mengajukan gugatan pra peradilan atau tidak, harus bertanya dulu kepada Yahya Waloni, karena dia sebagai pelakunya yang memberikan surat kuasa juga kepada Al-Qadiri tersebut. Tentu Al-Qadiri naik mengajukan gugatan pra peradilan atau tidak harus bertanya dulu kepada Yahya Waloni. Kalau Yahya Waloni menyatakan tidak perlu mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya tidak perlu Al-Qadiri mengajukan pra peradilan. Hal inilah yang tidak kesalahan besar ini daripada tindakan dari pengacara Al-Qadiri tersebut. Sepertinya tidak tahu hukum, padahal dia sudah ahli hukum. Dan juga saya lihat hal yang sepele tersebut sangat memalukan tindakannya. Tindakan seorang pengacara itu sangat memalukan. Ya, harapan saya lain kali ya, pengacara Al-Qadiri kalau menangani perkara yang sama, jangan gegabah mengajukan gugatan pra peradilan ke pengadilan. Tanyakan dulu si pemberi kuasa atau tersangkanya itu mengajukan pra peradilan atau tidak. Kalau dikatakan tidak perlu, jangan mengajukan pra peradilan. Tetapi kalau dinyatakan perlu mengajukan pra peradilan, baru pengacara mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri. Jadi sesuai dengan kesepakatannya dengan tersangka atau yang memberi kuasa tersebut. Sekian dan terima kasih.